warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Utami, NPM A1A022051, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas bab 10, manajemen pembiayaan, sarana dan prasarana. Pertama, pembiayaan. Menurut Amdani, pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponen yang memiliki rentang bersifat makro hingga yang makro, yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan data, akuntabilitas hasil penggunaannya yang diukur dari perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya sekolah, dan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembiayaan pendidikan. Adapun faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan menurut Bastian. Pertama, kenaikan harga. Kedua, perubahan relatif dalam gaji pengajar. Ketiga, perubahan dalam populasi dan kenaikannya presentasi peserta didik di sekolah negeri. Keempat, meningkatnya standar pendidikan. Kelima, meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah. Keenam, meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi. Selanjutnya, landasan hukum pembiayaan. Bahrudin menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas dua, yaitu dasar yuridis dan dasar filosofis. Dasar yuridis terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, sumber keuangan sekolah. Menurut Nanang Patah, sumber keuangan sekolah yaitu pertama orang tua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, fasilitas sekolah, siswa, dan pemilik sekolah atau yayasan. Selanjutnya, kategori biaya pendidikan. Kategori biaya pendidikan terdiri dari dua. Pertama, biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan, tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, meliputi biaya hidup, transportasi, biaya jalan, biaya kesehatan, dan biaya-biaya lainnya. Kedua, biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah, kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Sedangkan biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup siswa. Selanjutnya, pendekatan biaya satuan pendidikan yang terdiri dari pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. Sedangkan pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Dan yang terakhir, fungsi pembiayaan pendidikan. Menurut Bahrudin, fungsi pembiayaan pendidikan yaitu pertama, memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien, dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Kedua, memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Ketiga,
dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Dan yang terakhir, menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Kedua, manajemen sarana dan prasarana. Menurut Darsini, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan. Selanjutnya, perencanaan sarana dan prasarana. Dengan demikian, perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitas, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Pada dasarnya, tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan, dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Mulyasa, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut. Pertama, perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Kedua, perencanaan harus jelas. Ketiga, berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Keempat, mengikuti pedoman atau standar jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Kelima, perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. Keenam, mengikuti prosedur yang berlaku. Ketujuh, mengikut sertakan unsur orang tua murid. Kelapan, fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi dan kondisi yang tidak disangka-sangka. Kesembilan, dapat didasarkan pada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selanjutnya ada perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Pertama, barang bergerak yang terdiri dari barang habis pakai. Kedua, barang tidak habis pakai. Ketiga, barang tidak bergerak yang terdiri dari tanah dan bangunan. Selanjutnya, pengadaan sarana dan prasarana. Cara-cara pengadaan sarana dan prasarana menurut Barnawi adalah sebagai berikut. Pertama, pembelian, penyewaan, pinjaman, pendaur ulangan, pembuatan sendiri, penerimaan hibah, dan penukaran. Selanjutnya, inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi berasal dari kata inventaris, yaitu daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur, menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Adapun tujuan inventarisasi sarana dan prasarana menurut Barnawi adalah sebagai berikut. Pertama, untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh satu sekolah. Kedua, untuk menghemat keuangan sekolah, baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Ketiga, sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk material yang dapat dinilai dengan uang. Dan yang terakhir, untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Selanjutnya, pemeliharaan sarana dan prasarana.
Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Adapun tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Kedua, untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. Ketiga, untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur. Dan yang terakhir, untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut. Adapun macam-macam pekerjaan pemeliharaan menurut Mulyasa antara lain yaitu sebagai berikut. Pertama, perawatan terus-menerus atau teratur atau rutin. Kedua, perawatan berkala. Ketiga, perawatan darurat. Dan yang terakhir itu perawatan preventif. Perawatan preventif adalah perawatan yang dilakukan pada selang waktu tertentu dan pelaksanaannya dilakukan secara rutin dengan beberapa kriteria yang ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada penghapusan sarana dan prasarana. Menurut Barnawi, penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih operasional, penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, tujuan penghapusan sarana dan prasarana menurut Barnawi adalah pertama, mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk, berlebihan atau rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi. Kedua, meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris dan membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi. Selanjutnya, ada syarat-syarat sarana dan prasarana yang dapat dihapuskan menurut Suharsini. Pertama, dalam keadaan sudah tua atau rusak, sehingga tidak dapat diperbaiki atau dipergunakan lagi. Kedua, perbaikan akan menelan biaya yang besar sehingga merupakan pemborosan. Ketiga, secara teknis dan ekonomis, kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan. Keempat, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini. Kelima, penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang. Keenam, barang yang berlebihan jika disimpan lebih lama akan bertambah rusak dan tak terpakai lagi. Ketujuh, dicuri, terbakar, musnah sebagai akibat bencana alam. Baiklah, itulah tadi pembahasan kita mengenai bab 10. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua.